Saya mau tanya sama jamaah yang ada di sini, kalau di duit kita cuman ada duit 100.000 selembar di dompet, ada tukang minta-minta, kira-kira dikasihin apa maaf? Di dalam Fawaidul Mukhtar dikatakan, kalau ada orang datang ke rumah kita, dia meminta, padahal kita ada, tapi kita nggak kasih, seminggu malaikat nggak bakal datang ke rumah kita. Makanya orang tua kita yakin tuh, banyak anak, banyak rezeki. Karena yang dinafkahin banyak. Kalau nambah bini, insya Allah nambah anak. Tapi kalau nambah anak belum tentu nambah bini. Ente pilih aja dah. Itu pertanyaan mancing-mancing. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kita masih punya tenaga, kita mampu berdiri di atas dua kaki kita. Bismillah. Kalau bisa kita yang ngasih, jangan kita yang minta. Itu. Maka kalau ada orang tukang minta-minta, di hati, alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang minta-minta, tapi mudah-mudahan saya termasuk yang ngasih. Al-Fatihah bil qabul wa li tamami kulli sunni wa ma'mul. Wa ila hadrati Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram syai'u lillahi la'umul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bil fathi fata'ajjil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya'alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitabus sadaqati, ini kita menjelaskan masalah sedekah. Fadlus sadaqati, keutamaan sedekah. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, fi haditsin, di dalam satu hadis, man tasaddaqa, siapa orang yang bersedekah, faqad fakka lahya sab'ina syaitanan, maka sungguh ia telah melepaskan jenggot 70 setan. Jadi ini hadis Nabi. Habib Abdullah mengomentari, menjelaskan, yakni khalafa sifati syayatin, menyalahi akan sifat-sifat setan, menentang sifat-sifat setan. Fasyaitanu, maka setan itu ya'muruhu, menyuruh ia bil bukhli, untuk berbuat bakhil. Jadi setan nyuruhnya itu pelit aja di hati kita. Jangan sedekah, ya.
Jangan suka ngasih orang, sayang-sayang ente punya duit. Orang kerja capek-capek malah dikasihin ke orang, itu setan tuh. Makanya saya sering kali suka dengar tuh kayak Fahru kalau nyeritain orang pelit tuh, pelitnya lebih-lebih daripada 70 setan. Ternyata diambil dari hadis ini. Jadi orang yang bersedekah itu seperti melepaskan, mencabut jenggotnya setan. 70 nggak tanggung-tanggung. Ya sebab yang diutus buat supaya orang jadi pelit itu dia 70 setan. Itu sama orang kayak ngaji juga begitu. Guru-guru kita tuh menjelasin orang ngaji pengen bener, pengen ngerti agama, dikirimnya 70 setan. Dia cari bagaimana cara supaya orang itu jangan sampai ngerti agama. Itu kalau dia ngerti agama udah bangkrut setan tuh. Programnya hancur dalam rangka mencari sebanyak-banyaknya teman buat masuk ke dalam neraka. Wa akhirun, dan akhir daripada yukhawifu yang ia takutkan, ia berikan ketakutan kepada seseorang itu apa? Al-hajatu, hajat. Punya duit misalnya 20.000 atau 50.000. Ada teman kita lagi kesusahan, ada teman kita lagi dapat musibah ngajak patungan. Dah, jangan patungan. Ente juga kan banyak kebutuhan. Ya kan? Padahal kagak marib, kagak nentuin berapa mesti nyumbang, terserah ente, seikhlas ente. Ente mau bantu temen ente silahkan, seikhlasnya. Tapi kata setan, ente kan punya kebutuhan, ya. Anak ente kan punya kebutuhan, bini ente punya kebutuhan. Sayang-sayang kalau dikasihin ke orang mah. Tuh setan tuh masuk gitu. Oh jangan sampai dah. Ternyata iya, udah ditiupin sama setan, dan sifat itu ada sebenarnya di kita. Mau orang awam, mau ustad, ada punya sifat pelit. Bahasa kita syu'un. Ada su'un muta'un, ada su'un ghairu muta'in. Ada pelit yang diturutin, ada pelit yang kagak diturutin. Maka selamatlah kalau ada orang dia punya pelit tapi kagak diturutin. Ada ternyata, ya Allah. Wa akharu yukhawiful hajat, ya. Ada setan yang lain nakut-nakutin orang akan hajatnya. Ada setan yang lain wa akharu ya'muruhu. Setan yang lain itu menyuruh dia, wa yu'akhiruhu, dan menunda-nunda kepada orang itu. Wah, sedekah mau sedekah, tapi jangan sekarang, ntar aja dah. Nanti aja. Iya. Ntar aja dah. Maka itu kalau ada pas kayak begitu-begitu, cepet-cepet kita. Iya, cepet-cepet. Kalau ada pas bagian, misalnya ada hal kayak gitu, kita mau sedekah bareng-bareng, cepet masuk. Sebab apa? Sebab 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, nggak tahu apa masih ada niat yang baik di hati kita. Maka ulama-ulama kita kalau lagi mandi itu terbersit pengen sedekah, berhenti langsung mandinya, berhenti. Ditanya kenapa Kiai langsung berhenti? Saya punya niat sedekah. Kalau saya tunda-tunda bisa berubah tuh niat. Bisa berubah. Udah si setan ya niup-niupin ke hati kita. Jangan. 1 hajat, 2 yu'akhiru. Tunda, nanti aja dah nanti. Kalau ente udah banyakkan lagi duitnya. Sekarang kan duit ente masih dikit. Gitu. Justru sedekah itu menjadikan harta kita jadi tambah banyak.
Mana kosomalum min sodakotin bal yazdad kata Nabi, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, bahkan ia bertambah dan bertambah. Itu kata Nabi. Dikuatin nama Al-Quran, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali abbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu abbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji padi. Dari satu biji tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai jadi 100 biji. 7 kali 100 sama dengan 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Makanya di dalam Nashul Ibad itu Syekh Jalaluddin menerangkan lagi, kalau kita sedekah sama orang yang susah, saudara kita misalnya 1 diganti 10 kali lipat. Kalau kita sedekah ya sama orang buta, gimana? 1 bisa 70 kali lipat misalnya. Bahkan kalau kita sedekah sama orang tua, itu 1 diganti 100.000 kali lipat. Orang tua tuh iya, orang deket apalagi iya. Itu sedekah sama guru 900.000 kali lipat. Jarang diterangin ini mah. Ada apa? Takut disangka ngarep. Iya. Ini yang dibayar cash sama Allah. Tuh. Itu saya ngalamin aja tuh. Bini nih cerita. Sama bini saya mau jalan, itu duit saya gak biasa ngasih duit sama bini mau jalan. Iya. Minta duit 10.000, saya kasih 10.000. Jalan sono diganti sama Allah 200.000. Subhanallah. Besoknya dia minta 10.000, saya kasih 50.000. Dia dapat jalan, dapat gedean lagi. Ini testimoni. Iya. Testimoni. Tapi bener diganti terus. Betul. Ya. Alhamdulillah. Sadaqallah wa rasuluh. Allah benar, Rasulnya juga benar. Itu yang dalam. Wa nahu dzalik ila 70 syaitanan, sampai kepada 70 setan min adzal qabil, dari ini golongan. Fa idza tasaddaqa, maka apabila seseorang bersedekah, faqad khalafa jami'a hadhihi dawa'i, maka sungguh ia telah menyalahi atau menentang seluruh ajakan-ajakan ini. Qala Ibnu Samak, berkata Imam Ibnu Samak, ajibtu liman yashtaril mamalika, aku heran bagi orang yang membeli budak bimalihi, dengan hartanya, wala yashtaril ahrara bima'rufihi, dan ia tidak membeli kebebasan dengan kebaikannya. Ya, sedekah. Inna luqmata fi batni ja'in, sesungguhnya satu huap yang masuk ke dalam perut orang yang lapar, afdalu min imarati sab'ina jami'in, itu lebih utama daripada kita memakmurkan 70 masjid jami'. Untuk makmurin masjid kan gede pahalanya. Iya. Ini ngasih makan sehuap kepada orang yang lagi lapar. Oh, insyaallah. Iya. Itu jauh lebih utama daripada memakmurkan 70 masjid. Ya Allah. Satu masjid aja masih berat kita makmurin. Iya, satu hari ini siapa yang berangkat ke masjid? Bisa dihitung sama jari. Tapi ketika kita ngasih makan orang yang lapar, itu lebih utama daripada memakmurkan masjid jami'. Fi ba'dil akhbar, pada sebagian hadis, anna Khalilar Rahman Ar-Rahimi, sesungguhnya kekasih Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
lamma banal baital karima, tatkala beliau membangun Baitul Karim, Ka'bah, wa faragha min binaihi, dan selesai daripada membangunnya, shalla, beliau salat, fi kulli rub'in, pada setiap sudut, min arbaihi, daripada segi empatnya itu Ka'bah, alfa rakaatin, 1000 rakaat. Fa auhallahu ilaihi, maka mewahyukan Allah kepadanya, ya Ibrahimu, hei Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta, sungguh baik apa yang kau lakukan, walakin luqmatun fi batni ja'iin, tetapi satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar, tunfikuha, yang kau nafkahkan, kau berikan alaihi kepadanya, khairum min adza kullih, itu lebih baik dari ini semua. Ya Allah, satu sudut salat 1000 rakaat. Kata Allah, cakep Ibrahim, cuman sekali ente ngasih makan orang yang lagi lapar, itu jauh lebih baik daripada ente sholat 4000 rakaat. Ya kan, setiap penjuru 1000, rukun Hajar Aswad 1000, rukun Iraqi 1000, rukun Yamani 1000. Oh, Masya Allah, saking apa tuh, saking mulianya orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Namanya sedekah kita tuh. Sedekah mah nggak perlu gede, istilah kata nggak harus gede sedekah. Cuman gitu, kalau pengen dapat ikan yang gede, umpannya jangan pakai cacing, pakai apa? Ikan yang gede, gitu. Sebab yang namanya rezeki itu digantungkan di langit, dikeluarkan bagaimana kadar nafkah yang dikeluarin. Kalau yang dikeluarin, kita keluarin nafkah sedikit, ya rezekinya disedikitin sama Allah. Kalau gede, kalau banyak, dibanyakin sama Allah. Makanya orang tua kita yakin tuh, banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Yang dinafkahin banyak. Iya. Coba tafakurin gitu, yang anaknya banyak, alhamdulillah. Iya, bisa ke apa ya namanya, keempanin apa? Kalau empanin mau binatang ya, bisa kebagian semuanya. Tuh kayak begitu. Makanya konsep kalau kita pengen kaya jangan disedikitin, kalau pengen dibanyakin sama Allah ya banyakin. Gitu. Iya. Nah iya, tinggal pilih tuh mau nambah anak apa nambah bini. Gitu. Kayak gitu. Kalau nambah bini insya Allah nambah anak, tapi kalau nambah anak belum tentu nambah bini. Ente pilih aja dah. Itu pertanyaan mancing-mancing. Ngeri ntar ada yang nonton, ada dikunci. Ya Allah, itu kayak begitu konsepnya. Maka ketika mungkin kita anak kita udah pada berumah tangga, di alam pikiran kita kudu ada program tuh. Oh iya, ponakan gue pengen sekolah biar pada jadi sarjana. Oh iya, banyak saudara gue yang anak yatim pengen disantunin. Jadi nanti Allah akan kasih aliran-aliran rezeki itu dari jalan yang banyak. Kenapa? Karena kita mengeluarkannya banyak. Kayak gitu. Dan ini dipakai banget loh sama orang-orang non-muslim. Makanya saya sering sampaikan, saya pernah lewat di Melawai, pengen ke Blok M, ada engkoh-engkoh itu keluar toko bagi-bagiin duit ke tukang minta-minta. Tokonya bukan malah bangkrut, malah tambah maju. Dipakai sama orang non-muslim.
ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum dipakai hadis sedekah. Mana kosong malum min sedekatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, bahkan bertambah. Ya, pertanyaannya itu dia. Apa yang datang dari Nabi, dari Allah, bisa kita amalin kalau kita yakin. Masalahnya yakin apa kagak? Apa kita cuma nonton doang? Apa cuma dengar doang cerita Bang Erik testimoni bagaimana beliau kasih duit istrinya, ternyata Allah gantiin 200.000? Apa cuma dengar doang? Seperti ente dengar Wiro Sableng, seperti ente dengar cerita-cerita Saur Sepuh gitu. Kalau ada orang sukses, tanya, lu sukses gimana caranya? Kalau ada orang bisa kaya, tanya, lu kok bisa kaya gimana resepnya? Kehidupan sendiri yang berasa dialami oleh Bang Erik itu gimana? Oh iya, saya ngalamin sendiri. Oh, ini berarti udah soheh banget ini. Kalau hadis sudah soheh banget. Kenapa? Yang bersangkutan yang ngalamin, yang cerita pun yang bersangkutan, yang dengerin kita secara langsung nih. Gitu. Nah, kalau pengen diringanin kita bisa ngamalin yang kayak begini, begitu. Satu, paksain diri supaya kita tambah ilmu, tambah amal. Di mana tambah amal, tambah iman, tambah yakin. Tambah yakin, tambah enteng ibadah kita. Sedekah nggak jadi berat. Salat nggak jadi berat. Ngaji nggak jadi berat. Kalau kita yakin, kayak gitu. Apa orang tua kita yakin banget? Orang tua kita taruh, mohon maaf, engkong kita sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi dapat ilmu diamalin. Ilmu sedekah, ilmu wakaf diamalin tuh. Padahal kalau kita berpikir, ya Allah sayang ya tanah musola ada berapa ratus meter Bang Erik? Coba taruhlah 100 meter. Kalau tuh 100 meter dibikin kontrakan, dapat berapa kontrakan kira-kira? Kalau satu pintu aja misalnya sebulan 1 juta, tiap bulan dapat 4 juta kita. Iya. Itu sebulan. Lah kalau setahun kali 12, 4 juta kali 12, 48 juta. Kalau dia mikir dunia mah nggak bakal dia wakafin tuh. Tapi dia mikir walal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih utama ketimbang dunia. Itu makanya begitu deh. Ada orang tua di kebun mangga begitu, wakafin tanahnya. Ya, Baba tanahnya udah habis ya, tapi sisanya masih banyak. Banyak apaan? Tuh sisanya tuh di situ tuh. Yang di mana? Tuh yang dipakai sholat orang. Tuh, yang nisa tuh yang itu. Yang akan nemenin kita, yang boleh akan jadi bangunan kita nanti di surga. Gitu. Maka kudu ada di dalam otak dan pikiran kita punya rencana, ya Allah, ya Rabbi. Kalau saya suka ngamalin baca sholawat habis sholat 100 kali. Kalau saya suka ngamalin baca surah Al-Waqiah habis asar. Saya suka ngamalin Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id habis Jumatan. Ya Allah, berharap pengen jadi orang yang kaya. Saya pengen kekayaan saya dipakai buat ibadah, ya Allah. Saya pengen bisa wakafin masjid, wakafin musholah, wakafin madrasah. Niat begitu aja. Di situ ada bahasa niatul mar'i khairum min amali. Ende niat dicatat sama Allah. Ingat kisah di dalam kitab Usbriyah, ada seseorang yang lewat suatu kampung. Di kampung itu banyak orang susah. Terbersit di dalam hatinya, ya Allah, kalau aku punya tepung segede gunung, aku akan sedekahkan buat penduduk kampung itu. Maka ketika nanti di akhirat dibuka amalnya, itu kata Nabi, orang tersebut akan terperanjat kaget melihat amal segede gunung. Ia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini amal siapa segede gininya, segitu gedenya?
amalmu. Dari mana ya Allah? Dulu waktu kau lewat satu kampung, terbersit di hatimu niatan, kalau saya punya tepung segede gunung, saya akan sedekahkan buat penduduk kampung. Aku catat itu niatan, aku catat sebagai pahala. Baru sadar, oh iya, cara gitu. Kayak kita ngaji nih, ya Allah, selama saya sehat, ya Allah, saya pengen ngaji terus. Ternyata kita dikasih sakit, maka tidak hadirnya kita di pengajian tetap dicatat ngaji, dicatat pahala ngaji. Atau misalnya kita dianjurin niat yang 1 bulan penuh, kata ulama, kalau kita niat 1 bulan penuh, saya niat 1 bulan penuh bulan suci Ramadan, di malam yang pertama kita niatin begitu. Satu saat mungkin di tengah perjalanan hari ke-7 kita meninggal, Allah catat 1 bulan penuh kita puasa. Kudu punya niat yang baik. Kayak gitu. Niat punya duit, pakai buat amal soleh, buat kebaikan. Sebentar lagi mau Idul Adha, mau nabung buat kurban. Begitu. Paling baik kan apa? Amalan ngasih makan orang. Ya, bahasa dulu Kiai Fahru, sebaik-baik amal kalau kita suka naktir orang. Seburuk-buruk amal kalau ngarep pengen ditraktir orang. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Hayo tiap tahun Idul Adha kerjaan ngumpulin duit buat beli tusukan sate. Kirain buat korban. Beli tusukan sate mau beli areng. Kudu punya kita cita-cita kayak begitu. Kalau tukang sampah saja, seorang nenek-nenek diliput di televisi, ngumpulin rupiah demi rupiah dari hasil jual kardus, berangkat ke tukang domba, dapat nggak segini harganya? Ya nek, emang segitu modalnya. Langsung diikutin sampai rumahnya. Ya Allah, rumahnya gubuk, tapi hatinya kaya, pengen bisa korban. Bayangin itu, tukang rongsok, tukang kardus dijual tuh. Kudu kita kepancing hati kita, kenapa gua kagak bisa kayak dia? Atuh kayak begitu. Dalam program-program kebaikan, kalau bisa kita punya andil, kita bisa merasakan itu, kita bisa ngamalin itu. Pengen haji, dari mana duitnya? Iya tahu. Saya kan orang gak punya, tapi Allah Maha Kaya. Berapa banyak orang yang gak punya bisa berangkat ke Mekah walaupun tanpa keluar biaya spesial pun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah udah berkehendak, kekuatan mana yang bisa mencegah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu. Kalau di televisi ada tukang bubur bisa naik haji, masa iya tukang gorengan gak bisa naik haji? Amin. Masa iya tukang pangsit gak bisa naik haji? Amin. Masa iya tukang ojek gak bisa naik haji? Amin. Masa iya tukang taman gak bisa naik haji? Amin. Masa iya tukang servis gak bisa naik haji? Amin, 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 amin Allah. Itu kudu tertantang, dari kita buktiin bahwa kita bisa. Kayak gitu. Disambut nanti. Bisa jadi ketika kita punya niatan yang tulus dan ikhlas, punya niatan yang mantap, Allah kasih kemampuan diri kita dari mana aja. Kita nggak pernah tahu. Kalau orang takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, bahkan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Sigit lagi tidur, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Assalam. Dari mana?
dari Cidodol. Mau ngapain? Mau bawain duit buat Bang Sigit 50 juta. Masya Allah. Amin ya Allah. Bisa langsung. Iya. Jangan sampai kita pesimis lah, kata Sigit, mission impossible. Bisa aja. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh kayak gitu. Kita lanjut. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. As-Saba ayat 39. Kata Allah, dan apa-apa yang kamu infakkan daripada sesuatu, bahwa yukhlifuhu, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Wa huwa, dan dialah Allah khairur raziqin, sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Tuh. Apa yang kita nafkahkan, kita keluarin, Allah ganti. Allah ganti. Masa iya masih nggak percaya sama Allah? Hadisnya mana qasamalum min sodakotin bal yazdad. Tidaklah berkurang harta yang disodakokan, bahkan ia bertambah dan bertambah. Kurang gimana lagi? Ani bin Abbas, oh ya, idza tasaddaqar rajulu bi sodakotin, apabila seorang laki-laki bersodakoh dengan satu sodakoh, takulu, berkata ini sodakoh, bilisani haliha, dengan lisan halni, salasa kalimatin, 3 kalimat. Apa kata ini sodakoh? Kuntu qalilatan, dulu aku sedikit. Fasirtu katsiratan, maka sekarang aku jadi banyak. Qad kuntu faniyatan, dulu aku rusak. Fasirtu baqiyatan, maka sekarang aku langgeng. Qad kuntu tahfazuni, dulu qad kunta tahfazuni, dulu engkau yang menjaga aku. Fasirtu ahfazuka, maka sekarang aku yang menjaga engkau. Itu kata sodakoh gitu. Dulu aku sedikit, nggak banyak yang dikeluarin. Fasirtu katsiratan, ketika dikeluarkan, ketika saat itu disodakohkan, jadi banyak. Tuh. Cara orang punya jenggot. Yang lihat jenggot Bang Ipin tuh, ada Bang Ipinnya nggak? Ada. Kan suka dikerok ya. Itu dikerok malah habis, malah tambah banyak. Begitu. Gambarannya seperti itu. Bukan malah tambah habis, tambah banyak. Itu. Dulu aku itu rusak. Fasirtu baqiyatan, maka sekarang aku jadi langgeng. Ke bawah-bawah terus kita. Ya, kalau itu kita pegang aja, disimpan di dompet, bisa rusak. Apalagi di dalam radio, apalagi di dalam kopiah. Iya. Ingat orang tua kita dulu suka ngumpetin duit di kopiah ya. Ada yang di dalam radio, digigit tikus. Rusak. Tapi ketika disodakoin, baqiyatan, dia jadi langgeng. Dia yang bakal jadi nemenin kita. Dia yang bakal jadi rumah kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad kunta tahfaduni, dulu engkau yang menjaga aku. Fasirtu ahfaduka, maka aku sekarang yang menjagamu. Maka as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala. Iya. Ingat zaman Nabi Sulaiman gitu kan. Ada burung laporan ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya mau lapor,
Setiap saya punya telur, saya bertelur, pasti ada aja yang ngambil. Tolong dong kirim penjaga, kirim pengawal untuk menjaga sarang saya, jangan sampai telur saya ada yang ngambil. Langsung Nabi Sulaiman kirim pengawal dari bangsa jin. Ternyata yang suka ngambilin telur ini burung anak muda. Biasa, menurut peninjauannya itu masih ada telur burung di sarang. Akhirnya dia niat pengen ngambil itu telur burung. Tapi sebelumnya ada tukang minta-minta datang ke rumahnya. Dia lagi makan, dikasihin tuh makanan kepada si pengemis itu. Nah, ternyata ada laporan lagi. Ini burung laporan ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, gimana sih? Katanya kau kirim pengawal, tapi kok tetap aja telur saya hilang. Panggil pengawalnya. Kenapa sih ente? Pengawalnya datang bangsa jin 2 dalam keadaan babak belur. Kenapa ente nggak jaga? Bukan saya nggak jaga, wahai Nabi Sulaiman, saya jaga. Ketika ada seseorang yang ingin mengambil telur burung tersebut, ada satu kekuatan yang melempar saya ke barat dan ke timur. Masya Allah, ada yang lindungi. Ya, itu daripada fadilah keutamaan sedekah. Tapi jangan sampai terbersit inspirasi di dalam hati kita. Berarti kalau mau nyolong, sedekah dulu. Masya Allah, ya, jangan gitu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ya, maka kalau ada sesuatu yang baik, ambil. Yang buruk tinggalin, gitu. An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ata sa'ilun, datang seorang pengemis, imro'atan, kepada seorang wanita, wa fi famiha luqmatun, dan di dalam mulutnya itu ada makanan yang lagi dikunyah, luqmah, suapan. Fa akhrajatil luqmata, dikeluarin lagi tuh makanan, ya. Panawalat as-sa'il, lalu ia berikan itu makanan kepada pengemis. Udah masuk deh, udah masuk. Kalau kita korma deh, ya, udah masuk di sini ada bu minta, dikeluarin lagi, dikasihin tuh ke tukang minta-minta. Falam talbas, maka tidaklah diam itu perempuan, anruzikot gulaman. Jadi setelah beberapa lama, ini perempuan dikasih anak sama Allah, ya, melahirkan anak. Falamma tara'ra'a, maka menjelang dia besar, ketika tumbuh besar, ja'adh-dhi'bu fahtamalah, datang seekor serigala membawa itu anak. Anak lagi lucu-lucunya kayak si Haidir tuh. Ya Allah, dibawa sama serigala. Fakharajat, maka keluar ini si perempuan, ta'du fi athari dza'bi, berjalan mengikuti jejak serigala. Wa ia taqulu, dan ia berkata, ibni, anakku di mana anakku? Fa amarallahu ta'ala malakan, maka Allah memerintahkan kepada seorang malaikat, alhiq adz-dzi'ba, ikutin itu serigala. Fajazzaba sabiyya min fihi, lalu malaikat itu menarik anak itu dari mulutnya serigala. Wa qala, dan berkata,
Allah ini berfirman nih, Qul, katakan malaikat li ummi kepada ibunya, Allahu yukri'ukis salama, Allah menyampaikan salam kepada engkau. Qul, katakan malaikat, hadhihi luqmatun bilukmatin, ini huapan diambil karena kau ngasih huapan kepada orang yang minta-minta. Itu as-sodaqoh tadfa'ul bala. Gara-gara dia memberi makanan atau suapan yang dia suap diberikan kepada pengemis, Allah selamatin anaknya yang pengen dihuap, pengen dimakan sama serigala. Itu dengan keberkahan sodaqoh. Maka kalau satu saat ada pengemis datang ke rumah, jangan ditolak. Siapin, kalau belum bisa ngasih 100.000 mah, yang 1.000, yang 500 juga nggak apa-apa. Atau yang namanya pengemis kan nggak pernah narip kan? Iya. Itu kalau udah habis banget. Makanya itu menghitung kadar keyakinan kita juga sih. Iya. Saya mau tanya sama jamaah yang ada di sini, kalau di duit kita cuman ada duit 100.000 selembar di dompet, ada tukang minta-minta, kira-kira dikasihin apa maaf? Yang umum maaf aja. Maaf aja. Maaf emang gak ditaruh di dompet. Gitu ya. Emang pernah gitu kalau ada tukang minta-minta, tunggu sebentar ya, tukerin dulu. Kayaknya nggak ada. Iya, belum pernah ya? Belum pernah. Tuh dia. Kenapa? Karena kita belum yakin. Belum yakin. Kau udah yakin kayak Abu Bakar, semua dikasih katanya. Tuh kayak gitu ya. Harkatut to'at dari ma'rifat. Gerak seseorang itu apa? Menunjukkan keyakinan dia. Kenapa antum semua mau ngaji? Yakin setiap langkah kita dapat pahala. Iya. Yang kagak yakin mah males di rumah aja udah. Ngapain itu gini hari? Yang enak kan kita nonton TV sambil ngopi, ambil megang duit 5 juta. Enak nggak kira-kira? Tuh. Keyakinan balik lagi. Jauh-jauh coba tuh Bang Arul. Ya. Bang Arul dari RT 3, bayangin. Datang ke sini. Kenapa? Yakin. Nah iya. Pak itu tuh Pak Rasidin dari Jawa ke Bungrin ya. Masya Allah. Jarang pulang lagi. Jauh-jauh ke sini. Bayangin tuh. Nah kebayang. Kenapa? Yakin. Makanya kenapa kita disuruh sama Syekh Ibn Rushd, fakum minnal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi tajdidi. Maka hendaklah kian hari kian waktu imanmu semakin bertambah. Semakin iman bertambah, hati jadi bersih. Di mana hati jadi bersih? Apabila sudah bersih, apa yang kau lihat jadi indah. Asik-asik aja. Sahabat mah dulu kalau kagak ditahan sama Rasul, Masya Allah. Ada sahabat dulu saking semangatnya tuh, kepengen wakafin seluruh tanahnya. Kata Rasul, ente kan punya anak, ya, kudu khawatir di mana ente nggak ada. Jangan sampai anak-anak ente termasuk orang yang susah dalam sisi finansial, keuangan, jadi orang susah, ujung-ujungnya jadi manusia silver, ujung-ujungnya jadi badut. Iya, kita nggak menghina mereka, tetapi kalau Allah kasih kita kemampuan, kalau Allah kasih kita otak, jangan dulu minta.
berusaha kita. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kita masih punya tenaga, kita mampu berdiri di atas dua kaki kita. Bismillah. Kalau bisa kita yang ngasih, jangan kita yang minta. Itu. Maka kalau ada orang tukang minta-minta, di hati, alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang minta-minta, tapi mudah-mudahan saya termasuk yang ngasih. Gitu. Iya. Itu dibuka tuh. Di dalam Fawaidul Mukhtar dikatakan, kalau ada orang datang ke rumah kita, dia meminta, padahal kita ada, tapi kita nggak kasih, seminggu malaikat nggak bakal datang ke rumah kita. Sebagai hukuman, teguran buat orang yang mampu padahal, tapi dia nggak mau ngasih. Itu malaikat nggak mau masuk ke rumah kita. Jadi gitu, Allah selamatin. Ya, nggak seberapa. Kadang-kadang sedekah 1000 perak, anak kita mau keserempet mobil, dihindarkan oleh Allah. Nggak seberapa, cuma 500 perak kadang-kadang kita ngasih. Iya. Rumah kita mau kebakaran, nggak jadi, ketahuan. Wasilahnya apa? Sedekah. Iya. Kita bayar sama tetangga, sedekah. Anak tetangga lagi bengong aja ngeliat teman-temannya lagi pada jajan, kita punya duit, kita kasihin ke tuh anak, dia girang. Oh, bapaknya girang banget, emaknya girang banget. Ya Allah, lagi susah, ada yang nolongin, ada yang bantuin. Itu secara nggak langsung sudah mengikat dia. Nggak kita suruh jadi satpam, nggak kita suruh jadi hansip. Ada orang mencurigakan, yang nanya duluan tetangga kita, lu mau ngapain sini? Padahal kita cuma ngasih duit gope sama anaknya. Gitu. Kalau bahasa pergaulan kita, ngerokok sebatang. Ada orang gara-gara dibagi rokok sebatang sampai rela ngorbanin nyawanya buat orang itu. Kenapa? Itu dia pengaruh sedekah. Pengaruh kebaikan yang diberikan seseorang itu mengikat walaupun tidak dia sadari. Makanya bismillah, mudah-mudahan kita termasuk ahli sedekah. Apalagi kalau sedekah bisa sedekah sir. Ya, orang lain nggak tahu. Di antara perkara yang menjadi sebab Allah kasih naungan nanti di mahsyar, di saat orang-orang pada kepanasan. Ini orang 7 golongan nggak bakal ngalamin yang namanya kepanasan, diberi naungan arasnya Allah. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin falam ta'lam yaminuhu ma fa'alat shimaluh. Tangan kiri nggak tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Apa? Sedekah sembunyi. Kayak gitu, nggak ketahuan tuh sedekah. Kalau orang dulu sedekah di bawah tikar, nggak ketahuan. Orang dulu sedekah ke orang buta, nggak ketahuan. Kayak begitu. Hebat. Lebih hebat lagi kalau kita udah biasa, kalau kita udah dalam, maka kudu belajar kita tetap ikhlas ketika saat orang melihat kita. Bahasa guru kita dulu, kalau ngumpet di tempat yang gelap udah biasa, kudu belajar ngumpet di tempat yang terang. Kalau ente sedekah sir, ente bisa ikhlas, udah biasa. Kalau ente ibadah sholat tahajud orang pada nggak tahu dan ente ikhlas, udah biasa, dan nggak ada yang lihat. Tapi kalau di hadapan orang ente sedekah dan ente tetap ikhlas, tapi kalau di hadapan orang ente sholat sunat di hadapan orang tetap ikhlas, ini orang udah hebat. Kenapa? Walaupun dilihatin sama orang, tetap hatinya ikhlas karena Allah. Ya, nah itu kita berharap mudah-mudahan punya hati yang seperti itu, hati yang ikhlas dan istiqomah.
Ikhlas ya, istiqomah. Mau ada orang nggak ada orang, tetap berbuat baik. Ngaji mau rame mau sepi, tetap semangat. Kayak begitu, iya. Yang ngajar begitu juga, minta ke Allah, ya Allah, ya Rabbi, kasih hamba hati yang ikhlas. Mau banyak, mau dikit, hati tetap ikhlas, tetap semangat. Kan tadinya begitu dulu. Kalau pengen tahu orang yang ikhlas apa kagak ikhlas dalam ngajinya, lihat aja. Kalau ngaji pas banyak orang dia semangat, tapi giliran dikit orang dia lemes, itu pertanda. Itu pertandanya apa? Nggak ikhlas. Berarti ngajinya karena orang. Itu. Kalau ngaji ternyata waktu ngaji makanannya enak, dia datang, dia hadir, tapi pas makanannya kagak ada, nggak hadir. Ini pertanda. Kopi habis. Nggak ada apa Ya Allah. Pokoknya minta sama Allah, mudah-mudahan dikasih hati yang ikhlas. Ikhlasnya istiqomah. Kayak gitu. Kalau kita udah istiqomah, insya Allah akhir ayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Tuh bab sedekah ya. Mudah-mudahan kita bisa amalin. Ya, amalin sedekah sir dulu. Nanti sedekah jahar. Tuh kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Semodel yang di grup misalnya, wah segini, silahkan kita berbaik sangka. Mereka semua itu ikhlas hatinya semua. Tandanya ikhlas apa? Tandanya ikhlas berkesinambungan. Sebab orang yang berbuat baik mengundang rahmat dari Allah. Ya, orang yang ikhlas berbuat baik itu mengundang rahmat dari Allah. Ketika rahmat Allah datang lagi kebaikan yang lebih besar, datang rahmat lagi yang lebih besar. Kayak begitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah kasih kita hati yang istiqomah dalam susah dan senang, sehat sakit, dalam keadaan apapun tetap ikhlas karena Allah yang kita cari. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali keridhaan Allah. Orang mau ngomong apa kita nggak peduli, orang ikhlas begitu. Ya, wa zammuhu wa madhuhu sawaun. Mau dicela, mau dipuji sama aja. Maju terus, pantang mundur. Karena ada kan orang, gua ngomong ngaji kenapa? Takut dari disebut orang soleh, pengen disebut orang soleh. Berarti mundur karena manusia, maju juga karena manusia. Jangan sampai begitu. Ya, apapun yang terjadi, istiqomah, maju terus, pantang mundur. Maka tetepin hati. Dulu guru ngujinya begitu. Kalau ente malam Jumat lewat kuburan, lihat apa sama di waktu siang kita lewat kuburan, jangka dari ujung ke ujung, misalnya ada kira-kira 4 menit, itu siang. Coba kalau malam Jumat dari ujung ke ujung jam 12 malam ente lewat, kira-kira 4 menit atau lebih cepat? 1 menit. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Padahal tempatnya itu juga kan? Iya. Kuburannya itu juga. Tapi beda, siang dan malam itu kadang-kadang jadi pengaruh bagi seseorang. Nah, orang istiqomah mah insya Allah. Kalau ente udah kuat pendirian, ada cewek lewat cakep di depan ente, sama dengan lewat kambing di depan ente, berarti hati ente udah istiqomah. Kira-kira bisa nggak? Kalau cewek cakep, jangankan yang melek, sikit aja bangun. Ini berat masalahnya tuh kayak begitu. Kenapa kita dikasih nafsu? Kalau kita bisa taklukin hawa nafsu kita, kalau kita bisa istiqomah padahal kita punya hawa nafsu, wah keren. Derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Nah, itu dia. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, Allah kasih kita ilmu yang manfaat sampai akhir hayat. Pak De. La ilaha
illallah